Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya, Alexander Laurentius. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai objek dan kelas dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Software yang saya gunakan kali ini yaitu BlueJ untuk mempermudah kita dalam melakukan coding dengan Java ini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Pertama-tama, apa itu kelas? Kelas adalah template atau blueprint yang digunakan untuk membuat objek. Kelas mendefinisikan properti yang disebut fields atau atribut dan perilaku yang disebut method dari objek yang akan dibuat. Untuk mempermudahnya, kita bisa membayangkan kalau kelas itu seperti loyang dalam pembuatan kue. Bukan kuenya langsung, tapi bentuk yang mendeskripsikan bagaimana kue itu akan dibuat. Selanjutnya ada isi dari kelas. Isi dari kelas itu ada atribut dan metode. Atribut adalah variabel yang dideklarasikan di dalam kelas dan berfungsi untuk menyimpan data atau state dari sebuah objek. Selanjutnya ada metode. Metode adalah fungsi yang berada di dalam kelas, digunakan untuk menentukan perilaku dari objek. Metode berisi kode yang bisa dijalankan oleh objek tersebut. Selanjutnya ada apa itu objek. Objek di sini adalah instansiasi dari kelas, yaitu versi nyata dari kelas yang bisa digunakan dalam program. Seperti yang tadi dicontohkan dalam kelas itu. Nah, kalau kelas itu dia cetakan, maka objek itu barang jadinya. Contohnya itu kalau kelas sebagai tempat pembuatan kue, maka objek itu kue yang sudah jadi dari cetakannya tersebut. Selanjutnya ada fungsinya. Fungsinya itu yang pertama dari kelas adalah menyediakan template atau kerangka dalam proses pembuatan kelas tersebut. Selanjutnya menentukan atribut dan metode yang akan dibuat di dalam kelas. Selanjutnya memungkinkan enkapsulasi dan usability. Selanjutnya tidak aktif sampai di instantiate. Pada objek, yang pertama merepresentasikan entitas nyata dari kelas yang sudah dibuat, lalu menyimpan data dan mengeksekusi metode, lalu digunakan untuk interaksi dalam program, dan terakhir aktif dan bisa beraksi setelah kita buat. Oke, di sini kita langsung saja coding bersama mengenai cara pembuatan kelas dan objek. Di sini saya menggunakan BlueJ dan saya sudah membuat filenya. Langsung saja kita membuat kelas. Di sini saya akan menambahkan kelasnya mahasiswa. Setelah membuat kelas, tentunya kita harus mengcompile kelas tersebut agar bisa dijalankan. Di sini kelas yang kita buat sebenarnya bisa berapapun. Contohnya seperti kita membuat kelas dosen, lalu kita bisa membuat kelas lain lagi, seperti guru, dan masih banyak lagi. Di sini yang saya akan jalankan dan berikan contoh hanya mahasiswa saja. Untuk dosen dan guru bisa kalian coba-coba sendiri, seperti contoh yang akan saya berikan nanti ini. Ini kita bisa buka saja. Di sini bisa kita hapus bagian ini. Dan jangan lupa untuk memberikan nama kalian. Di sini kita bisa mengisikan atributnya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan tipe data string. Untuk tipe data string ini, huruf S-nya itu harus kapital. Sedangkan tipe data lain tidak. Ini hanya khusus untuk string sendiri. Lalu di sini saya akan mengisi variabelnya. Di sini atributnya bisa kalian tentukan sendiri jumlahnya berapa. Di sini sepertinya saya ingin memberikan contoh 5 atribut. Di sini atributnya sudah jadi. Lalu kita setelah membuat atribut, kita bisa membuat metodenya dengan mengetikkan void lalu menggunakan set. Di sini kita bisa memberikan nilainya. Lalu kita bisa mengulangi ini sampai ke jurusan, nama, NPM, alamat, prodi, dan jurusan.
Ini kalian bisa ketik dulu mengikuti saya, atau jika ingin duluan kalian bisa pause dulu video ini dan nanti hasilnya bisa kita samakan. Nah, setelah selesai semuanya, kita bisa menuliskan dengan menggunakan getter agar hasilnya bisa ditampilkan dengan sistem outPrintLine. Dengan cara seperti ini, get, lalu bisa kalian tulis info. Di sini kita parameternya kita kosongkan saja. Lalu sistem outPrintLine dalam kurung kita isi seperti ini. Lalu kita ulangi terus sampai jurusan. Setelah selesai bisa diberi tutup kurung lalu titik koma, dan jangan lupa untuk selalu menulis titik koma pada tiap akhir baris yang sudah kita buat. Lalu kita bisa compile. Di sini sepertinya tidak ada error. Lalu bisa kita kecilkan saja, dan di sini kita bisa membuat dari objeknya. Nah, di sini saya bisa memberikan nama mahasiswa 1. Di sini kita bisa beri isinya seperti alamatnya, jurusan, nama, NPM prodi. Di sini saya ingin memberikan namanya dulu. Untuk string jangan lupa tanda petik ya. Di sini saya akan memberikan nama. Setelah diberikan nama, kita bisa mengisikan NPM-nya. Setelah NPM, kita bisa ke alamatnya. Lalu kita bisa ke prodinya. Lalu terakhir bisa di jurusan. Setelah selesai, untuk mengecek hasilnya kita bisa klik 2 di sini. Di sini sudah terlihat. Tetapi jika ingin menampilkannya, kita bisa klik get info. Nah, di sini sudah tampil ada nama, NPM, alamat, prodi, dan jurusan. Ketika ingin menambahkannya lagi, kita bisa membuat lagi. Seperti di sini, new mahasiswa, kita bisa mengisi mahasiswa 2. Lalu kita bisa mengisi yang lain lagi. Contohnya sini saya berikan satu contoh lagi, ada nama lain. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan petik pada string. NPM. Lalu di sini ada alamat. Lalu bisa isi prodinya. Lalu bisa mengisi jurusannya. Di sini kita bisa get info lagi. Nah, di sini sudah tampil keduanya. Dan untuk kesimpulan dari video ini, kesimpulannya itu dalam satu kelas bisa terdapat banyak objek.
atau beberapa objek yang memiliki atribut dan metode yang sama bisa terdapat di dalam satu kelas yang sama. Oke, jadi mungkin itu ya video singkat mengenai kelas dan objek dalam Java. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di channel Alexander Laurentius. Dan nantikan untuk video-video selanjutnya yang akan membantu kalian memahami bahasa pemrograman Java.